Istilah debt trap diplomacy sering dipakai untuk menggambarkan Cina sebagai predator global, memberi pinjaman ke negara berkembang, lalu mengambil alih aset strategis saat utang gagal dibayar. Narasi ini terdengar rapi dan provokatif. Masalahnya, narasi ini terlalu menyederhanakan kenyataan. Faktanya, banyak proyek yang dibiayai Cina sudah lebih dulu ditolak lembaga barat karena dianggap tidak layak. Cina masuk bukan dengan paksaan, tapi sebagai opsi terakhir bagi negara yang tetap ngotot membangun. Risikonya tinggi, bunganya mahal, dan semua pihak tahu itu sejak awal. Ketika proyek gagal, cerita Cina menjebak jadi mudah dijual. Padahal, yang jarang dibahas adalah peran elit lokal, keputusan politik yang gegabah, ambisi jangka pendek, dan tata kelola yang lemah. Tanpa itu semua, utang Cina tidak akan pernah menjadi masalah besar. Jadi pertanyaannya bukan sekadar apakah Cina menjebak, tapi mengapa begitu banyak negara bersedia masuk ke perangkap yang mereka tahu berbahaya. Di titik ini, utang berubah dari isu ekonomi menjadi cermin kegagalan politik. Istilah debt trap diplomacy bukan lahir dari riset netral, tapi dari pertarungan geopolitik. Ia dipopulerkan elit politik dan media barat untuk membingkai Cina sebagai ancaman global. Masalahnya, istilah ini lebih dulu viral sebelum benar-benar diuji di lapangan. Kalau kita lihat kasus satu persatu, tuduhan bahwa Cina sengaja menjebak negara miskin agar bisa merampas aset strategis tidak selalu terbukti. Tidak ada pola konsisten di mana Cina memberi utang, lalu otomatis mengambil alih pelabuhan, rel, atau pembangkit listrik. Banyak aset tetap berada di tangan negara peminjam, hanya dikelola bersama atau disewakan. Narasi jebakan ini juga sering mengabaikan konteks penting. Cina bukan satu-satunya pemberi utang, dan bukan aktor yang memaksa. Utang itu ditandatangani secara resmi oleh pemerintah berdaulat, seringkali setelah opsi lain tertutup. Artinya, debt trap diplomacy lebih sering berfungsi sebagai alat propaganda daripada analisis ekonomi yang jujur. Ia menyederhanakan persoalan kompleks menjadi cerita hitam putih. Cina jahat, negara berkembang korban. Padahal realitasnya jauh lebih berantakan dan tidak senyaman itu. Dalam banyak kasus, Cina bukan datang sebagai penyelamat, tapi sebagai opsi terakhir. Proyek-proyek besar yang dibiayai Cina, pelabuhan, rel kereta, bendungan, sebenarnya sudah lebih dulu ditawarkan ke lembaga barat seperti ADB atau World Bank, dan ditolak. Alasannya klasik, tidak layak secara ekonomi, terlalu berisiko, atau syarat kepentingan politik. Di titik inilah Cina masuk. Bukan karena proyeknya bagus, tapi karena Cina bersedia menanggung risiko yang tidak mau diambil pihak lain. Konsekuensinya jelas, bunga lebih tinggi, transparansi lebih tipis, dan kontrol proyek lebih ketat. Ini bukan jebakan tersembunyi, tapi harga yang harus dibayar dari pilihan yang tersisa. Masalah muncul ketika proyek gagal menghasilkan uang. Narasi yang kemudian muncul seolah Cina sejak awal berniat menjebak. Padahal, sejak awal sudah ada lampu merah dari banyak pihak. Yang berubah bukan faktanya, tapi ceritanya. Jadi, utang Cina seringkali bukan sebab utama krisis, melainkan gejala dari masalah yang sudah ada, ambisi pembangunan yang tidak realistis dan penolakan terhadap peringatan teknis. Cina hanya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan kreditur barat. Satu hal yang sering sengaja diabaikan dalam narasi jebakan utang adalah ini, tidak ada negara yang dipaksa meminjam ke Cina. Semua perjanjian ditandatangani pemerintah berdaulat, lewat proses politik internal masing-masing negara. Banyak pemimpin tahu proyek itu berisiko, tahu bunganya mahal, tahu pendapatannya belum tentu ada. Tapi utang tetap diambil. Kenapa? Karena proyek besar memberi keuntungan politik cepat, simbol pembangunan, pencitraan kekuasaan, dan dalam beberapa kasus, ruang untuk rente dan korupsi. Cina tidak memilih negara yang kuat secara institusi. Ia justru masuk ke negara dengan tata kelola lemah, oposisi minim, dan kontrol publik rendah. Di situ keputusan bisa diambil cepat, tanpa debat panjang. Ini bukan penjajahan gaya baru, tapi transaksi yang saling memanfaatkan. Ketika proyek gagal dan utang menumpuk, kesalahan lalu dipindahkan sepenuhnya ke Cina. Padahal akar masalahnya ada di keputusan awal. Utang Cina tidak menciptakan krisis dari nol. Ia memperbesar krisis yang sejak awal sudah dibiarkan tumbuh.
Jika debt trap diplomasi benar-benar strategi baku Cina, hasilnya seharusnya sama di mana-mana. Kenyataannya tidak begitu. Kasus Sri Lanka, Laos, dan Malaysia justru menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota gagal secara bisnis. Asetnya tidak disita, tapi disewakan jangka panjang. Utang ke Cina tidak hilang, dan uang sewa malah dipakai untuk membayar kreditur barat. Ini kegagalan proyek dan kebijakan, bukan rampasan paksa. Di Laos, ceritanya lebih serius. Dalam proses restrukturisasi utang, Cina mengambil kendali mayoritas atas jaringan listrik nasional. Ini contoh nyata leverage strategis lewat utang. Tapi justru karena kasus ini langka, ia sering dibesar-besarkan seolah mewakili semua. Malaysia berbeda lagi. Setelah ganti pemerintahan, proyek yang tadinya mahal dan syarat kepentingan dinegosiasi ulang. Biaya dipangkas, kontrol dibagi. Cina mundur setengah langkah dan menerima kompromi. 3 negara, 3 hasil. Ini bukti bahwa utang Cina bukan mesin otomatis perampasan aset. Yang menentukan akhirnya bukan hanya Cina, tapi kekuatan politik, kapasitas negosiasi, dan keberanian negara peminjam sendiri. Kalau semua disederhanakan jadi, Cina jahat, negara berkembang korban, kita justru menutup akar masalah yang sebenarnya. Hampir semua kasus utang bermasalah melibatkan pola yang sama, elit politik kuat, kontrol publik lemah, dan keputusan pembangunan yang minim akuntabilitas. Cina tidak menciptakan korupsi, ambisi berlebihan, atau salah kelola. Ia masuk ke sistem yang sudah rapuh. Utang Cina bekerja seperti kaca pembesar, memperjelas kerusakan yang sebelumnya tersembunyi. Negara dengan institusi kuat bisa menekan, menunda, bahkan menegosiasi ulang. Negara dengan tata kelola lemah justru tenggelam dan kemudian mencari kambing hitam. Di titik ini, Cina memang agresif, tapi bukan aktor tunggal. Jadi inti persoalannya bukan soal siapa memberi utang, tapi siapa yang mengambil keputusan tanpa perhitungan matang. Selama elit lokal terus memprioritaskan kekuasaan dan proyek prestise ketimbang kelayakan dan transparansi, krisis utang akan selalu menemukan jalannya, dengan atau tanpa Cina. Utang Cina bukan cerita hitam putih, bukan murni jebakan, tapi juga bukan bantuan tanpa kepentingan. Cina agresif, oportunistik, dan siap mengambil keuntungan. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi karena ada negara peminjam yang membuka pintu dengan sadar. Kasus Sri Lanka, Laos, dan Malaysia menunjukkan satu hal penting. Hasil akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan kekuatan institusi, bukan semata oleh Cina. Utang bisa jadi alat pembangunan, atau senjata yang berbalik menghantam, tergantung siapa yang memegang kendali. Di dunia geopolitik, tidak ada pinjaman yang netral. Yang ada hanya keputusan, cerdas atau ceroboh. Dan dalam banyak kasus, krisis utang bukan datang dari luar, tapi lahir dari pilihan sendiri.